Nah, ketika kalian mendengar ataupun berbicara tentang Al-Quran, apa yang kalian ketahui tentang Al-Quran? Kitabullah. Apalagi? Ada yang tahu? Pedoman itu. Nah, singkatnya kita sebagai seorang muslim itu harus memiliki sebuah kitab yang dimana pada zaman dulu Al-Quran ini adalah bukti mukjizat daripada Nabi kita Rasulullah Muhammad, yang sehingga diturunkan kepada umatnya pada saat itu hingga sampai saat ini yang masih kita pegang itu adalah sebagai pedoman hidup, betul? Betul. Dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia seharusnya, meskipun kadang di kehidupan ini ada yang berbeda agama kita, tapi pada hakikatnya ketika kita membaca Al-Quran itu alangkah baiknya dengan artinya, karena kita bukan orang Arab, ya nggak? Makanya kita harus membiasakan diri membaca Al-Quran dengan artinya, meskipun kita tidak begitu sepenuhnya memahami makna daripada ayat tersebut, setidaknya kita mengetahui poin-poin yang kita pahami. Kita lanjut Al-Quran sebagai pedoman hidup, Dalam keyakinan pun disebutkan ya, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Rasul keempat lah. Yang kedua malaikat, betul. Yang ketiga kita. Yang keempat Rasul. Yang kelima hari kiamat. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Al-Quran, itu kita harus mengenal diri kita sendiri. Artinya kita kalau sudah mengenal diri kita, maka kita akan mengenal penciptanya. Yang dimana kan kita kan sebagai pencipta, atau Allah itu sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta, kita sebagai ciptaannya atau sebagai hamba. Yang dimana setelah kita meyakini bahwa kita itu harus beriman kepada Allah, selanjutnya iman kepada para malaikat dan kitab Al-Quran. Khususnya bagi umat Rasul itu harus meyakini kitab Al-Quran.
Al-Quran sendiri juga sebagai Al-Bayan, Al-Furqan, Al-Huda, Al-Bayan artinya yang petunjuk, penjelasan. Al-Furqan Petunjuk, pembeda, Al-Huda petunjuk. ada syifa nanti itu kalau dipelajari itu sebagai obat. Syifa sebagai obat. Karena minggu kemarin membahas iman kepada malaikat, nah, sekarang iman kepada kita. Jadi Bapak punya analogi ketika kita berada di sebuah hutan belantara, kita di situ sendirian, yang mana hutan kita sangat tidak lupa seorang manusia sendirian, sangat banyak hal yang berbahaya. Namanya juga alam kan, ada binatang, ada apa, benda-benda ada juga gitu kan. Di situ kita perlu petunjuk benar. Perlu arah, perlu buat kita bisa keluar dari tempat tersebut kan. Begitu pun Al-Quran teman-teman sekalian. Kalian di dunia ini tanpa petunjuk, tanpa arah, tanpa landasan, tanpa standar, itu akan datang hidupnya bahkan besar. Apalagi zaman sekarang, kebanyakan orang melihat standarisasi kehidupan itu dari orang lain, pernikahan, ekonomi. Saya tahu dia rumah bengkar, tapi Anda bahagia. Saya tahu dia ini karena kerja, masalah. Jadi standar itu seharusnya tidak disandarkan kepada mereka-mereka yang sama seperti kita pada tanpa memiliki landasan ataupun keimanan yang kuat, sehingga kalau kita tidak mempunyai itu semua, maka akan terjadi sebaliknya, tidak sebagai pembela sebagai kehidupan, tidak sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kemudian itu sudah jelas akan terakhir. Terakhir asyukur Allah, maka akan timbul rasa iri dengki, sombong, ria, dan seperti itu. Paham? Paham. Pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Jadi intinya kita hidup harus memiliki tujuan, dan sebuah tujuan harus memiliki landasan dan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Bila mana kita memiliki tujuan tetapi tidak memiliki landasan, bahkan prosesnya pun kita akan salah. Namun seorang masih lama kita itu malah. Jadi kacau. Nah, Al-Quran jadikan sebagai tujuan, landasan dan proses di hidup kita sehari-hari seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan, hari ini seperti itu.